wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Materi kita kali ini yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara, pengertian dari wawasan Nusantara yaitu berdasarkan ketetapan MPR tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara diperlukan agar semua penduduk negara Indonesia tetap dan setia terhadap komponen pembentuk bangsa Indonesia. 1. Asas kepentingan yang sama. Ketika masih dijajah oleh pihak kolonial Belanda, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi para penjajah demi memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Untuk saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi penjajahan fisik. Masalah yang dihadapi saat ini lebih mengarah pada adu domba untuk memecah belah bangsa. Meskipun bentuk masalahnya berbeda, kepentingan bangsa Indonesia tetap sama, yaitu berusaha mengatasi masalah tersebut demi memperoleh rasa aman dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. 2. Asas keadilan. Asas keadilan merujuk pada kesesuaian pembagian hasil atau kekayaan Indonesia dengan adil, baik itu untuk perorangan, kelompok, golongan, maupun daerah. 3. Asas kejujuran. Asas kejujuran merujuk pada keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realitas
dan ketentuan yang berlaku. 4. Asas solidaritas merujuk pada kegiatan berupa kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain, tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. 5. Asas kerjasama. Asas kerjasama berhubungan dengan adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik itu kelompok kecil maupun besar, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik. Dan yang keenam, yaitu asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terima kasih. Semoga bermanfaat.